Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dalam video ini saya ingin menjelaskan kepada kalian tentang manajemen risiko bisnis. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari manajemen risiko bisnis. Kita mulai dari pengertian manajemen risiko, yang merupakan proses dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan masalah yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan dan bisnis. Nah, kalau risiko bisnis yaitu suatu akibat yang mungkin dapat terjadi pada sebuah bisnis yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Sifat dari risiko bisnis itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Risiko bisnis merupakan situasi yang tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnis, namun risiko bisnis sendiri tidak selalu bisa dihindarkan. Risiko ini biasanya muncul karena faktor pelaku bisnis itu sendiri dan dapat juga muncul karena kegiatan dan keputusan yang diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Materi berikutnya yaitu manfaat melakukan manajemen risiko bisnis. Yang pertama merupakan sebagai bahan evaluasi dan keputusan bisnis. Evaluasi merupakan proses penilaian dan pengukuran efektivitas strategi yang telah digunakan dan yang telah dilakukan di masa lalu untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Hasil dari analisis risiko bisnis akan menjadi sebuah bahan untuk mengevaluasi apakah cara-cara yang telah dilakukan selama ini sudah benar dan tepat untuk mencapai tujuan bisnis serta untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dengan adanya evaluasi, akan lebih mudah untuk membuat suatu keputusan usaha yang lebih tepat. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan keuntungan. Produktivitas merupakan suatu kegiatan produksi yang menjadi sebuah ukuran bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Melalui manajemen risiko bisnis, kita bisa menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis. Hal ini otomatis akan membantu untuk meningkatkan produktivitas yang terjadi serta keuntungan yang diperoleh akan ikut meningkat. Yang ketiga, memudahkan estimasi biaya. Estimasi biaya merupakan perhitungan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan. Estimasi biaya adalah hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Ketidakakuratan estimasi biaya dapat memberikan dampak yang negatif bagi pihak-pihak yang terlibat atau berjalannya proses produksi itu sendiri, seperti misalnya terhambatnya proses produksi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya analisis serta manajemen risiko akan semakin mudah untuk menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan manajemen risiko bisnis. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi risiko. Identifikasi risiko dapat bermanfaat untuk mengenali kemungkinan adanya risiko yang sedang maupun akan terjadi dalam bisnis. Output dari identifikasi risiko ini berupa daftar dari setiap risiko yang dapat terjadi pada bisnis. Yang kedua, ranking berdasarkan kerugian. Nah, setelah yang pertama itu saatnya untuk menganalisa dan mengurutkan berdasarkan dampak terburuk. Kita fokus pada risiko yang paling besar akibatnya dan yang paling sering dialami, terutama terhadap jenis bisnis serupa. Yang ketiga, melakukan kontrol risiko. Dalam menyikapi risiko usaha, terdapat 5 bentuk sikap yang harus diperhatikan seperti risk avoidance atau menghindari risiko, risk reduction atau mengurangi risiko, risk transfer atau memindahkan risiko, risk retention atau menerima risiko. Yang keempat yaitu monitoring dan review. Setelah berhasil mengidentifikasi risiko dan memilih strategi yang dapat diterapkan untuk setiap risiko, saatnya untuk selalu waspada akan segala isu yang ada. Sebuah isu adalah sebuah gejala dari datangnya sebuah risiko atau bahkan krisis yang akan melanda. Sebuah isu tentu tidak selalu memiliki gejala, tetapi setidaknya setelah mengenal jenis-jenis risiko bisnis, maka akan diketahui di mana fokus yang akan tertuju jika risiko tersebut terjadi. Jika sebuah isu telah menjadi risiko yang sebenarnya dan mendatangkan krisis, saatnya untuk meresolusi atau mengevaluasi apakah tindakan terhadap risiko tersebut berhasil sesuai yang direncanakan atau tidak.
Baiklah, mari kita berpindah ke pembahasan selanjutnya mengenai sumber risiko bisnis. Yang pertama, keadaan ekonomi yang tidak pasti. Kondisi ekonomi di perusahaan maupun di luar perusahaan harus selalu diperhatikan. Kondisi yang baik dapat membuat perusahaan lebih maju dan akan lebih dikenal oleh masyarakat. Dan untuk di luar perusahaan, dapat diberikan contoh berupa harga-harga bahan utama, pembuatan produk, nilai tukar mata uang, kemampuan daya beli masyarakat, dan yang lainnya. Kedua, kondisi alam yang tidak menentu. Bagi beberapa perusahaan, kondisi alam memang sangat mempengaruhi perkembangan usahanya, terutama dalam hal memproduksi suatu barang. Dengan kata lain, jika kondisi alam baik, maka produk-produk yang dihasilkan juga baik. Sayangnya kondisi alam ini sangat sering berubah sewaktu-waktu sehingga produk yang dihasilkan perusahaan menjadi kurang maksimal. Selanjutnya, perubahan gaya hidup manusia. Perubahan gaya hidup biasanya diikuti oleh tren saat ini. Dengan adanya perubahan gaya hidup, setiap manusia akan selalu mencoba untuk beradaptasi. Perusahaan harus dapat beradaptasi dengan tren-tren saat ini juga untuk dapat mengikuti gaya hidup manusia yang berubah-ubah. Jika perusahaan ini tidak dapat beradaptasi, maka akan mengalami kerugian. Keempat, strategi pemasaran yang salah. Jika menggunakan strategi pemasaran yang salah, akan memunculkan risiko usaha yang juga berdampak pada perkembangan perusahaan dan produk-produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, strategi pemasaran yang salah ini menjadi salah satu pemicu hadirnya suatu risiko. Risiko ini dapat diatasi dengan perusahaan yang membuat tim khusus dalam merancang strategi pemasaran. Hal tersebut dapat mengatasi terjadinya risiko usaha. Yang terakhir yaitu persiapan yang kurang matang. Usaha yang akan dibangun pastinya selalu ingin mengalami peningkatan. Salah satu caranya itu dengan memiliki persiapan yang matang. Selain itu, dengan persiapan yang matang sama saja mengurangi risiko usaha. Jika risiko usaha dapat diminimalisir, kemungkinan besar usaha yang akan dibangun akan mengalami peningkatan secara perlahan. Hal-hal yang termasuk persiapan yang matang adalah seperti ide usaha, modal usaha, target konsumen, riset pasar, dan lainnya. Baiklah, mungkin itu saja materi tentang risiko bisnis yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.